Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Kelompok 1 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Untuk sebelah kanan saya ada... Perkenalkan, nama saya Vika Kristina Marani. Saya Danmini Anggayani. Saya Ari Kurniawan. Saya Megtelis Eliana Pradamayor. Saya Dita Yuliana. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rosmarinda SSTMP selaku dosen pengampu kami. Baik, langsung saja kita ke lokasi untuk mengidentifikasi karakteristik lahan gambut yang ada di Sungai Pelang dan kedalaman lahan gambut yang ada di sana. Oke, kita sudah berada di lokasi, yaitu di Desa Sungai Pelang, letaknya di Trans Sungai Pelang. Di sini kita akan mengidentifikasi karakteristik tanah gambut yang pertama, yaitu untuk sampel pertama kita bersihkan terlebih dahulu dari gulma ataupun sampah-sampah yang menghalangi. Kemudian kita gali menggunakan cangkul atau alat lainnya sampai benar-benar bersih sekitarnya. Ketika sudah bersih, kemudian ambil sebagian tanah gambut, lalu peras apakah keluar air atau tidak. Kemudian kita lihat atau kita uji menggunakan skala humifikasi Von Voss. Dan ternyata menunjukkan bahwa tanah gambut ini pada sampel pertama yaitu H4, yaitu gambut yang terdekomposisi ringan yang bila diperas mengeluarkan air yang sangat berlumpur dan berwarna gelap. Tidak ada gambut yang melewati sela-sela jari, tapi sisa-sisa tanaman sedikit bersifat seperti pasta dan telah kehilangan sebagian dari sifat-sifat yang dapat diidentifikasi. Kita lanjut ke sampel yang kedua. Sampel yang kedua tidak jauh dari sampel yang pertama. Kemudian sama halnya pada sampel pertama, kita bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa gulma. Kemudian kita gali dan kita ambil sedikit tanahnya dan kemudian kita peras apakah mengeluarkan air atau tidak. Kemudian kita uji menggunakan skala humifikasi Von Voss, yaitu ternyata pada sampel kedua ini menunjukkan H3, yaitu gambut yang terkomposisi sangat sedikit yang bila diperas mengeluarkan air coklat yang bersifat mirip lumpur. Ketika diperas tidak ada gambut yang lewat di antara jari-jari tangan. Sisa-sisa tanaman masih dapat diidentifikasi dan tidak ada bahan-bahan yang bersifat amorf. Kita lanjut ke praktikum yang berikutnya, yaitu ketebalan gambut dan kedalaman gambut. Di sini kita sudah ada di sampel yang pertama. Ini kita lagi masang besi yang keempat. Ini menunjukkan bahwa belum ketemu dari tanah mineralnya. Ini masih tanah gambut karena di Trans Pelang ini termasuk gambut yang cukup dalam. Kemudian kita masukkan bor gambutnya itu, terus kita masukkan, kemudian kita angkat kembali perlahan. Apakah sudah kelihatan tanah mineralnya? Kemudian kita cek, ternyata memang belum ketemu tanah mineralnya. Kemudian kita pasang kembali. Ini besi terakhir kita untuk mengebor tanah gambut. Kita pasang dengan kuat. Kemudian kita masukkan kembali bornya itu ke dalam lubang yang telah kita bor.
lakukan perlahan. Kita masukkan. Kemudian kita angkat kembali dengan perlahan. Memang benar di Transpelang ini gambutnya memang cukup dalam. Kita angkat, kemudian kita cek kembali apakah tanah mineralnya sudah kelihatan. Dan ternyata alhamdulillah kita sudah mencapai di dasar tanah gambut. Ini kita sudah lihat nih ada tanah mineralnya di dalamnya. Kita ambil tanah mineralnya dan kita ukur seberapa dalam tanah mineral ini. Ini tanah mineral ini sudah kelihatan. Oke, kita lanjut melakukan pengukuran kedalaman gambut ini menggunakan meteran. Dari atas sampai bawah kita ukur, dan ternyata kedalamannya 6,25 meter. Kemudian kita kurang dengan tanah mineral yang tadi yang setengah meter, jadi totalnya yaitu 5,75 meter. Itu untuk kedalaman gambutnya di sampel yang pertama. Oke, kita sudah berada di sampel kedua. Kita mencari lokasinya. Kemudian kita bersihkan sampah-sampah yang menghadang. Kemudian kita masukkan bor tanah tersebut. Kita sampaikan ke dasarnya. Kita cabut. Kemudian kita lihat. Dan ternyata masih belum. Kita pasang kembali itunya, besinya. Kita pasang sampai benar-benar terik besinya, biar besinya tidak tertinggal di dalam lubang kalau kita lagi menariknya. Selanjut kita masukkan kembali bor tanah itu ke dalam lubang yang telah kita buat. Masukkan sampai benar-benar ke dasar. Kemudian kita cabut kembali. Kita lihat apakah sudah muncul tanah mineralnya. Kita lihat, dan ternyata kita periksa belum muncul atau belum kelihatan tanah mineralnya. Ini masih tanah gambut. Kemudian kita pasang kembali besi tersebut sampai benar-benar terik, dan kita masukkan kembali lagi. Lakukan dengan hati-hati. Ini hampir sama dengan sampel 1. Memang cukup dalam untuk lokasi yang kedua ini. Ini kelihatan bahwa kita sedikit kesulitan untuk memasukkan bornya karena ada serat-serat kayu di dalamnya. Kemudian kita angkat kembali bor tanah tersebut. Kita cek
apakah sudah ada atau sudah kelihatan tanah mineralnya. Lakukan dengan hati-hati. Kita lihat. Kita menggunakan sedotan untuk melihatnya atau untuk mengambil tanah mineralnya apakah ada. Oke, kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan meteran dari atas sampai bawah. Oke, dan ternyata panjangnya mencapai 5,23 meter. Kemudian dikurang dengan tanah mineral tadi, yaitu menjadi 5,23 meter. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai melaksanakan praktikum, yaitu identifikasi karakteristik tanah gambut dan ketebalan tanah gambut. Oke, pada kesimpulannya yaitu pada praktikum identifikasi karakteristik tanah gambut, untuk sampel yang pertama yaitu menunjukkan bahwa tanah itu H4. Kemudian untuk sampel yang kedua itu menunjukkan H3. Kemudian lanjut ke praktikum selanjutnya yaitu kedalaman tanah gambut, yaitu pada sampel pertama itu menunjukkan 5,75 meter. Kemudian sampel yang kedua yaitu 4,73 meter. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Sampai jumpa kembali. Salam mahasiswa perkebunan. See you next time.